Salat 5 waktu ko sama memanding jiwa. Dalam hadis sahih Muslim, "Mathalu salawatil khamsi kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat." Salat 5 waktu sama ibaratkan ada di gerbang pintu rumahmu mengalir batang air. Engkau mandi 5 kali. Nah, setelah kita melakukan langkah tahalli, barulah tingkat tertinggi adalah tajalli. Kata ulama sufi, tajalli itu akan muncul setelah kita melakukan pembersihan, pembuangan dan pembersihan jiwa. Muncullah bekot tajalli, sifat-sifat ketuhanan akan melekat pada jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Al-Quranul Karim, surat Asy-Syams, ayat yang ke-9 dan 10. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terdiri dari 2 unsur, yakni unsur jasad dan unsur ruh. Al-insan jasadun wa ruh. Kalau jasad saja tanpa ruh, itu namanya mayat atau bangkai. Kalau ruh saja tanpa jasad, itu namanya malaikat atau juga jin. Karena malaikat dan jin itu tidak punya fisik jasmani. Jadi perpaduan antara jasad dan ruh itulah
kita disebut sebagai manusia. Kedua unsur ini, jasad dan ruh, itu harus ada upaya membersihkannya secara berkala. Jasad kita ini perlu dibersihkan. Sekurang-kurangnya kita mandi 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, jangan sampai lo ada bapak ibu tidak mandi dalam sehari itu. Nah, kita rasakan dalam sehari tidak mandi. Ya Pak, ginyang-ginyang kok deh. Karena fisik kita ini sama dengan tong sampah berjalan. Mulai dari puncak rambut sampai ke ujung kuku, kaki bawah, itu dipenuhi oleh tahi. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kita harus membersihkannya secara berkala. Di samping membersihkan jasmani kita ini, tubuh kita ini, fisik kita ini, kita juga diperintahkan untuk menghiasnya. Menghias itu maksudnya berpenampilan bersih. Itu sebabnya banyak kita baca riwayat Rasulullah itu penampilannya selalu bersih, rambutnya disisir rapi, berminyak, berkilat. Kalau dalam masalah pakaian, Nabi itu pakaiannya di tempat-tempat berbeda pula pakaiannya. Khusus beliau melaksanakan salat Jumat, pakaiannya putih dan bersih, khusus untuk salat Jumat. Jadi kalau kamu saji, pakailah pakaian yang sebagus-bagusnya dan sebersih-bersihnya. Dan sampai kamu saji kaos oblong. Kalau pak-pak kaos oblong, pecinya hitam, lah menguniang. Kalau ibu-ibu talakuangnya lah kusui, ala pirang. Nah, tapi kalau pergi beralik baju rencak-rencak, ya kan, barasia-barasia, licin-licin, maha-maha. Tiba kamu saji, baju nak paling buruk tu dibawa. Kau nak cocok. Yang kedua adalah ruhani. Ini yang lebih penting dibersihkan dibandingkan jasmani kita. Karena hakikat manusia itu adalah ruhaninya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, jiwa ruhani itu laksana cermin yang jernih. Raga bagaikan debu di atasnya, keindahan dalam diri kita ini tidak tampak karena kita berada di bawah debu. Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan ruhani kita ini itu laksana kaca. Kalau sekiranya kaca itu bersih, cemerlang, tidak ada debu yang menempel, maka cahaya akan tembus ke baliknya. Tapi kalau sekiranya debu itu dipenuhi, kaca itu dipenuhi oleh debu maksudnya, maka sudah jelas cahaya tidak akan tembus ke baliknya. Oleh karena itu, ruhani kita ini harus kita bersihkan secara berkala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh. Jadi ada harfu taukid di pangkal. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Di sini disebut dengan zakkaha. Jadi bukan dengan azka, Pak. Kalau azka itu sekali saya membarasiannya. Tapi kalau zakkaha itu membersihkannya secara berkala. Tidak bisa sekali seberasihan. Tarui manarui. Tarui manarui. Nanti-nanti, Pak. Sebab awak ku samo ibaratkan kendaraan pagi-pagi kita cuci barasiah. Pagi-pagi lah kita cuci, kita barasian, kita kilen. Adibok berputar-putar di Kota Padang. Abeko sore hari wak bok kendaraan tu ke rumah balik. Kira-kira kendaraan tadi Bapak Ibu masih barasiah ya lah tu. Nah, laku mua, Pak. Karena nyala berputar-putar di Kota Padang, ala dipenuhi oleh debu. Kita juga demikian. Subuh-subuh gini kau arjing kau mensaji kau beribadah, berzikir, diampuni dosa-dosa kita. Abeko keluar di musaji, lapai ke pasar, lapai ke sekolah, kampus, lapai ke kantor. Tiba di luar tu kalau banyak dosa. Dosa mata, muncuang, telinga, tangan, kaki, fikiran, hati. Kalau kita tidak membersihkannya, dia tidak akan bisa bersih. Nah, oleh karena itu, bersihkanlah terus-menerus secara berkala. Nah, kemudian cara membersihkan jiwa kita ini bagaimana? Itu nak sama membarasian bentuk tubuh loh, Pak. Kalau tubuh awak kau membarasiannya je mandi, basabun, ya kan? Tapi ruhani kita ini, tubuh halus ini, tidak bisa kita bersihkan sebagaimana membersihkan fisik. Maka menurut ulama sufi, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan supaya jiwa kita ini, ruhani kita ini bisa bersih. Nah, jadi 3-nya, Pak Ibu. Jadi jiwa kan tidak banyak-banyak. 3. Cara membersihkan ruhani ada 3 tingkatan. Yang pertama langkahnya takhalli. Langkah kedua adalah tahalli. Langkah ketiga adalah tajalli. 3 li. Takhalli, tahalli, tajalli. Apa itu takhalli, Pak Ustaz? Takhalli ini artinya pembuangan. Kalau kita analogikan sebuah gelas, gale tadi panuah jua ia kumuah. Cara membarasiannya tidak dicampur ia kumuah tu jua ia na barasiah. Dibuang ia kumuah tu dulu, Pak. Langkah pembuangan itu menurut ulama sufi disebut dengan takhalli. Apa yang dimaksud langkah pembuangan ini?
kita ini Bapak Ibu sekalian, itu banyak penyakit-penyakit ruhani nan malaki pada jiwa wa. Kadangkala penyakit ruhani ini kita lebih tahu penyakit orang dibandingkan penyakit awak. Orang bisa awak tunjuk, nak menunjuk awak nak bisa roh. Dan penyakit ruhani ko Bapak Ibu ndak bisa dipreso di labor loh. Kalau penyakit jasmani bisa dipreso. Nah, misalkan dapet penyakit jantung, penyakit tumor. Ada ronsen beko, nya nampak. Kalau penyakit ruhani ini dimasukkan ke dalam ronsen ndak tamu loh. Tapi penyakit ko bawayo lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kalau fisik awak ko penyakit ya, meninggal awak habis perkara. Pokoknya kita dapat penyakit tumor, bangkak sekadang kepalu ko bang. Meninggal awak habis. Tapi kalau penyakit ruhani, meninggal awak ndak habis kajinya dong. Diminta tanggung jawabnya di yaumil akhir. Ambo ingin sampaikan kepada Pak Ibu. Ini banyak penyakit rohani kok Pak. 3 sih kita sabun. Pertama sombong. Bahasa Arabnya al-kibru. Sombong itu apa mesti Pak? Sombong. Hah? Kok sederhana sombong tuh kalau bahasa awak marasu ganteng, marasu hebat, marasu pintar, marasu kayu, marasu kuat, marasu muasai, marasu. Awak ni hebat sko, awak ni pintar sko, ya kan? Nah, itu sombong. Itu sederhana bahasanya. Orang yang memiliki sifat sombong itu penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang ada sifat sombong pada jiwanya, meskipun sebesar biji zarrah. Kalau ikut tolak ukur masuk surga Pak Ibu, yo payah rasul kita masuk surga. Barado sifat sombong dalam jiwa Pak Ibu, nak bisa masuk surga. Sagadang biji zarrah, sagadang atom. Aduh itu terbesit ke dalam jiwa awak sombong tu. La yadkhulul jannah. Jadi barik kaji sombong. Jangan kita sampai keliru menduga orang-orang yang sombong. Nampaknya pakai terompa rancak kita kecek sombong. Nampak memakai sepatu berkilik kita kecek sombong. Memakai baju rancak dikecek sombong, memakai oto rancak dikecek sombong. Itu keliru. Kalau mereka itulah sombong seorang satu tu. Ya kan? Kalau itu tolak ukur. Ada nampak orang pakai oto rancak, orang sombong je Bang. Besok hari raya besok mah kan pakai baju rancak sadoh. Berarti orang pakai baju rancak orang sombong sadohnya. Bapak Ibu loli baju raya. Sentali seminggu ya Pak. Beli jurayo kan. Tidak itu tolak ukurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa itu sombong. Al-kibru batarul haqq wa ghamatun nas. Apa itu sombong? Menolak yang benar. Dingen durang dinasihati durang, nyagia kaji durang. Oi nak namu maning moir.
Padahal awak ko wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau dua nak ketik mengenyo, hanya jawab langsung. Jangan ambu-ambu lo dipengen. Ada lo dingin. Dulu dan ko makan karak aku. Apa dulu lagi ya baru mengingat orang lo kerja. Sombong pak. Ya kan? Dua anak misalnya. Pa. Apa dilapau isi dari orang pahim semayang kamu saji. Jangan ada lo dingin lah. Jangan dia jajan lah. Dulu dia makan karak aku mah. Dia sombong tu pak. Ndak mau dingin, ada orang kini ndak mau dingin. Dia sehati nak mau. Sombong dalam agama. Seolah-olah ndak mau mandanga telingoku dia gian nasihat orang. Itu sombong pak. Kalau kaji disampen, kalau kaji dingin, ka'allam yasma'ha. Seolah-olah telingonya tak mandanga. Kalau ustaz inyo nak mengaji, nyo barunya dengan. Kalau nak ustaz inyo, permisi kecil pak je. Keluarnya. Sombong tu. Wa ghammatun nas. Kon kedua menganggap remeh orang. Orang kau dianggap enteng. Orang kau dianggap rendah. Orang kau dianggap tak perlu, tak paguno. Ibu cilik orang bansik, orang miskin, pemulung. Untuk anak adu si orang tu nampak dia. Dia kadang tonggak dia mengkuat atas sepur pak. Pak. Pi kok pejabat nak lewat, hai hormat pak. Siapa? Kok pejabat? Menganggap remeh orang. Nyo ketinggian budi kok pak. Setinggi apa kita hormati orang? Hormati tetangga, hormati tamu, hormati orang tua, hormati Allah, Nabi, orang-orang beriman, para ulama. Ya kan? Menghormati manusia dari kemanusiaan. Nah, itu. Atau penyakit bawayo cik bah, nak bisa masuk surga kalau ada sifat sombong. Buang tu. Kalau ingin upaya kita membersihkan rohani jiwa. Yang kedua adalah dengki. Kau bawayo lo. Sama lo je bawayo yang sombong tadi. Apa dengki tu Pak Ibu? Apa dengki? Dengki itu sederhana saja. Ya kan? Sederhana sedengki itu. Ukulah pulanya dengan apa yang akan saya sampaikan pola sederhana. Mungkin Bapak Ibu tu lah tahu ya nak. SMS. Ukur saja itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Misalnya, susah mencari orang senang. Kalau ada orang senang, wak susah sih. Tinggi rasaki orang, naik rasaki orang, dapat orang rasaki. Wak manggaletong seorang saya mencilik orang tu. Aco kucing tak panggang iku ayo. Ya kan? Susah kalau mencilik orang sana. Ada tetangga membali onda. Ada penyakit jantung. Tadanga lo tetangganya membali oto. Masuknya rumah sakit. Tak lama setelah itu tadanga lo tetangga aku membeli rumah. Meninggalnya. Ya Pak. Itu berarti dia susah sendiri milik orang senang. Kalau tetangganya membeli yang baru, hanya cibuk-cibukan di tepi jendela. Hanya beli itu je. Barang kredit sudah bulan tu je. Barang suran tu je. Gaji barang sulan je. Kan yang itu saja Pak. Bara DP-nya, bara kreditnya, bara kanyo bayi, nak tak bayi, ndak lah. Apa hubungan Jawa? Biasalah. Sibuk selama urus diri sendiri, ndak orang kita urus lo, ya kan? Ndak namu orang ko dia T-nya dong. Orang ko di bawahnya ndak teri. Kalau dia T-nya apa niangnya?
Itu dengki. Susah melihat orang senang. Atau juga sebaliknya, senang menceli orang susah. Kau ada tetangganya kebakaran, Pak, kemalingan, keceknya rasai saja. Dak ibunya mencelik kawan ko tabakau rumah dia, ya Allah. Bala rasul tabakau rumahnya. Juanya tinggal baju la tabaka, rumah la tabaka, piti la tabaka, sadua la tabaka, ijazah tabaka, bala caro tu. Maka di Minang ko kawan tajatua, awak tagamang. Manampaan mungkunan sabah hati nan ibu. Aku ndak gadang hatinya. Rasai saja. Karajun sel itu, ya Pak. Aku penyakit orang dengki. Ukur saya Bapak Ibu ke diri awak, jangan mengukur orang. Pernah kita merasakan demikian? Nah, itulah dengki itu, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud, bahayu dengki ko bu. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Jauhilah olehmu dengki. Mengapa kata Nabi? Karena dengki itu memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak Ibu li pernah mencela api memakan kayu bakar? Bu, lalu bu, lani yang saya nampaknya. Kalau tiarap sedolanya. Ya kan? Subuh-subuh aku mah itu tadi Pak. Ya lama lalu. Supaya lalu lama pai nang ngawirit. Kalau di rumah nak mau lalu Pak. Di musaji cari saya tonggak pelengkari lalu senang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku aja yang tadi. Ya kan? Kayu bakar dimakan di api. Angui lenya. Abi kan? Jadi amal kebaikan wak dimakan dengki, Pak. Salat dimakan dengki, puasa dimakan dengki, sedekah dimakan dengki, zakat dimakan dengki, abi sadonya. Jadi Bapak Ibu nak kamu saji ku ada penyakit dengki, you makan. Bawayo tu ndak tu. Jadi orang dengki itu sama membau MB bocor. MB ku diisi je ya, nya bocor bawahnya. Awak lah payah beribadah, apalagi bulan puasa ke Bapak. Ayo ibu kita menceli orang puasa. La lesui, la loyo. Ni makan ni dengki. Celilah Bapak Ibu nang puasa ku nak do semangat empat rembun. Dah pucik muka tu ya Pak. Nak dapat mengecek le Pak. Dipanggil saya nak mau, Pak, Bu. Lita puasa ku cik. Dimakan di dengki, Pak. Ya kan? Bahaya dengki. Buang ku. Ria. Harus dibuang. Takhalli lang kata takhalli ni ria. Apa tu ria, Pak? Mencalian amal ke orang. Kalau sekiranya dia beramal sendiri-sendiri, hanya calian ke orang. Sembahyang kamu saji, udah mati, Allahu Akbar. Hanya calian ke orang, dia mati, Pak. Tapi kalau salat di rumah, langsung kilat khusus. Apalagi minantu baru Minantu baru itu nyatampan salih 5 waktu. Berkadang 6 waktu kamu saji. Balabia dari 5 waktunya tiba kamu saji siapa mengaku kamu saji lece. Lah 6 waktu kamu saji. Kalau menantu baru kalau anak 2 3 nak 4 mensajinya leh. Aku ria. Bu. Ada menantu ibu pada itu.
Pertama-pertama nampak orang saleh, Pak. Korea. Beramal harus dilihat orang, harus dipuji orang. Inna akhwafa ma akhufu alaikum minasyirkil asghar ar-riya. Disyaratkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik kecil. Apa itu kata Nabi syirik kecil? Riya. Syirik itu kan dua, gadang, ketik. Syirik besar menyembah selain dari Allah. Mengakui ada Tuhan selain Allah. Pergi ke dukun, membuka rumah makan. Pak dukun, minta ke wajib stay ya, supaya rumah makan kuah bisa singgah orang tadi. Pergi ke dukun. Syirik itu, Bu. Supaya rancak dicari orang, awak letam pakai weh. Minta je ke dukun susu dipasang. Syirik. Susu dipasang tu leka mungkin hidung orang pesek jadi mancuang tu. Kamu ada itunya, Pak. Siapa pergi ke dukun tu? Hujan lah be, supaya hujan kau bisa berhenti. Dipanggil pawang hujan. Itu di toko-toko sesuatu tang 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 supaya hujan kau berhenti. Karena jualan nama tu. Atau kalau berhenti hujan berarti lah berhasil sini. Pada BMKG itulah mengecek hujan kau berhenti. Jadi perlaku mode itu tu bak kita kerajuan tadi. Kan sirik. Ya kan? Nah sementara syirik kecil itu riya. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Bak semut hitam di batu hitam di malam yang kelam. Mode itu sulitnya mengukur syirik kecil. Dosa terbesit seketik dia tiwak kau. Awak berempat bersedekah. Terbesit seketik. Kau kalau nak ditulis nama awak yo berang. Aku dah natur mana mu ambo ko hamba-hamba Allah itu be. Ko banamo ko kece. Hamba Allah mak ko. Agi nama bestu je. Dah mulai riya. Ini baik. Dibuang. Ya kan? Lah selesai kita melakukan langkah tahalli, barulah namanya kedua tahalli. Tahalli itu apa maksudnya? Barulah kita mengadakan penyucian dengan cara ibadah dan dihiasi jiwa kita dengan akhlak-akhlak baik. Itulah gunanya kita salat, kita puasa, kita melakukan ibadah-ibadah makdah lain. Ini gunanya adalah untuk membarasian yang di dalam nang kumu-kumu. Dihias beko dengan akhlak yang baik. Salat 5 waktu kau sama memandin jiwa. Dalam hadis sahih Muslim, "Mathalu salawatil khamsi kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat." Salat 5 waktu sama ibaratkan ada di gerbang pintu rumahmu mengalir batang air. Engkau mandi 5 kali di situ. Jadi salat kau sama memandin jiwa. Kalau orang tak salat, sama jo ndak memandin jiwa. Ya Pak, barasian tadi jiwa jo salat kau. Puasa memandin jiwa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu muttafaqun alaih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman mengharap pahala dari Allah, dicuci seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Penyucian. Nah, setelah kita melakukan langkah tahalli, barulah tingkat tertinggi adalah tajalli. Kata ulama sufi, tajalli itu akan muncul setelah kita melakukan pembersihan, pembuangan dan pembersihan jiwa. Muncullah beko tajalli, sifat-sifat ketuhanan akan melekat pada jiwa.
Kata Buya Hamka, dia akan bukan wihdatul wujud menurut Buya Hamka, tapi wihdatul syuhud. Dia bukan bersatu dengan alam, tapi penglihatannya pada alam ini sudah menyatu seluruhnya pada zat kekuasaan Allah. Jadi seorang murid melihat kiainya mudah menangis. Bicara di hadapan santri menangis, melihat burung tabang menangis, melihat gunung menjulang tinggi menangis, melihat langit yang cerah, halaman langit yang indah menangis, melihat laut bergelombang, ombak memecahkan diri ke tepian pantai, dia menangis. Ditanya di muridnya, lima bakaitum ya ustaz, bako guru murah-murah banawani. Apa katanya? Inni la ara syai'an illa rabbal alamin. Tidak ada yang aku lihat di seluruh alam ini kecuali Allah. Saya tidak melihat burung, tapi bagaimana Allah menciptakan burung itu. Saya tidak melihat gunung, tapi bagaimana Allah meninggikan gunung. Saya tidak melihat langit, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Nah, itu kurangnya sudah mencapai tingkat tertinggi di dalam membersihkan jiwa. Akulah namanya Pak Ibu, pintu ma'rifat sudah terbuka. Kalau awak menanginya tidak ada itu, macam-macam wah. Tidak dapat beli jurayo menangi. Tidak dapat membayar utang menangi. Bercakap suami isteri menangi. Ya tak? Karena lapi ya, jatuh karena antak dah tumbuh pacar menangi. Itu saya nak menangi wanya. Tapi kalau dilihat kekuasaan Allah di alam semesta ini, bahkan tidak pujian kepada Allah ni lihat, subhanallah. Paling tidaknya ngecek onde saja, onde, rancaknya le, onde, mulianya le, onde. Tapi kalau orang yang sudah tinggi ma'rifatnya, subhanallah, inilah ciptaan Allah yang maha agung. Iko lah tingkit tertinggi Pak. Ndak murah sampai di situ. Awak jangan sampai tingkit tajalli, takhalli, belum selesai gini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah terus menerus kita berjuang bagaimana jiwa kita ini bisa bersih. Demikian kajian kita subuh hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.